Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 42 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai darah. Kami yang beranggotakan Muhammad Tahir Mubarok, NIM 177, Ahmad Mukhlis Mutarom, NIM 178, Ayu Widya Ningrum, NIM 179, dan Karamatu Fadilah, NIM 180. Tujuan dari praktikum latihan 2 kali ini, yang pertama yaitu untuk mengenali bentuk-bentuk dari eritrosit, kemudian yang kedua untuk mengenali bentuk-bentuk dari leukosit. Alat yang kami gunakan dalam praktikum latihan 2 mengenai darah, yang pertama itu ada mikroskop, kemudian ada pipet tetes, ada dek gelas, kemudian objek gelas, alat dokumentasi, alat tulis, kemudian ada lancing device, dan juga blood lancet. Kemudian bahan yang kami gunakan itu ada alkohol 70%, metanol, darah, air, kemudian larutan ginsa, dan juga kapas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah kerja tentang praktikum darah. Yang pertama kita harus mengeluarkan darah dari ujung jari menggunakan lancing device, kemudian kita teteskan pada objek gelas. Setelah itu kita membuat apusan darah, di mana kita mengambil objek gelas yang lain, kemudian ditaruh di samping kanan darah, kemudian kita dorong secara perlahan sampai darah itu merembes dan juga dengan kecepatan yang konstan. Nah, setelah kering, kita tambahkan dengan metanol secukupnya sampai merata pada apusan darah tersebut. Kemudian kita keringkan. Setelah kering juga kita tambahkan dengan larutan ginsa. Sama seperti tadi, larutan tersebut ditambahkan secukupnya sampai menutupi semua apusan darah tersebut. Tunggu 3-5 menit, kemudian dibilas dengan air, namun dalam aliran yang lemah. Setelah kering, baru kita melakukan pengamatan di bawah mikroskop. Selanjutnya ada pembahasan penelitian Hadi pada tahun 2016 halaman 41-48 menyatakan bahwa eritrosit pada mensis memiliki bentuk cakram Bicochrah yang tidak berinti dengan diameter kira-kira 7,8 mikrometer dengan ketebalan pada bagian yang paling tebal 2,5 mikrometer dan pada bagian tengah 1 mikrometer atau kurang. Komponen utama sel darah merah adalah protein hemoglobin atau Hb, yang fungsi utamanya adalah mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan, mengkatalis reaksi antar karbon dioksida dan air, sedangkan leukosit terdiri dari dua golongan utama yaitu agranular, mempunyai sitoplasma yang tampak homogen dan intinya berbentuk bulat atau berbentuk ginjal. Leukosit granular mengandung granula spesifik dalam sitoplasmanya dan mempunyai inti yang memperlihatkan bentuk variasi dalam bentuknya. Selanjutnya pembahasan penelitian Hardian. Tujuan penelitian Hardian adalah membandingkan parameter morfometri eritrosit elang ular bido atau Subpylornis-Sella menggunakan 3 kalibrator berbeda. Mikrometer kalibrasi, kamar hitung Neubauer, dan batang skala digital pada kamera mikroskop sebanyak 58 eritrosit elang ular bido dipilih dari preparat hapus darah yang diwarnai dengan pewarna Giemsa dan difoto menggunakan kamera mikroskop. Seluruh sel diukur menggunakan aplikasi image. Kalibrasi pengukuran dilakukan dalam 5 metode dengan kalibrator yang telah disebutkan. Analisis perbandingan secara statistika dilakukan dengan membandingkan rata-rata panjang sel, lebar sel, panjang nukleus, dan lebar nukleus melalui uji analisis of variance atau ANOVA dan uji lanjutan Turkey-Hansley Significant Difference atau HSD. Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada rata-rata parameter morfometri eritrosit berdasar 5 metode kalibrasi. Hasil uji lanjutan menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara hasil pengukuran menggunakan kalibrasi dengan
mikrometer kalibrasi atau calibration slide, dan kamar hitung Neubauer. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini bahwa kamar hitung Neubauer dapat digunakan untuk menggantikan mikrometer kalibrasi atau calibration slide jika belum tersedia di fasilitas klinik maupun laboratorium. Selanjutnya penelitian 5. Dengan tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi keberadaan hemoparasit dan perubahan hematologi dan disebabkannya. Penelitian dilakukan di Brasil dengan metode penelitian analisis kuantitatif. Pencarian hemoparasit dilakukan pada asupan darah dengan pewarnaan hematologi yang dianalisis di bawah mikroskop cahaya dengan perbesaran 1000 kali. Diperoleh hasil penelitian yaitu nilai hematologi diperoleh dengan menghitung Neubauer ruang menggunakan reagen bitutoluidin 0,01%. Infeksi hemoparasit diamati pada 18 hewan, 10 diantaranya laki-laki dan 8 diantaranya perempuan. Tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara jenis kelamin dan leukosit, trombosit, dan nilai sel darah merah. Leukosit, sel darah merah, dan trombosit dari penelitian ini adalah sel kecil dengan bentuk elips atau fusiform. Penelitian terus di tahun 2018 halaman 1-13. Tujuan dari penelitian ini adalah bentuk perbandingan profil hematologi antara hewan vertebrata yang meliputi 5 takson. Hewan sampel diambil secara acak dari populasi hewan yang mewakili 5 kelas takson, yaitu Clarias bataracus dari kelas Pisces, Rana sp dari kelas amfibi, Eutropis multifasciata dari kelas reptil, Columba livia dari kelas Aves dan Mus musculus dari kelas mamalia. Hasil pengukuran hematologi menunjukkan parameter hematologi yang diamati dari hemoglobin, hematokrit, jumlah eritrosit, jumlah leukosit, leukosit diferensial, MCV, MCH, dan MCHC. Jenis leukosit diferensial terdiri dari neutrofit, basofil, eosinofil, monosit, dan limfosit. Kecuali pada kadal ditemukan leukosit lain yakni eutrofil. Bentuk limfosit berukuran besar, mempunyai inti bulat berwarna ungu, biasa terdapat di tepi sel eksentrik. Pada kadal ditemukan jenis leukosit yang berbeda dengan vertebrata lainnya, yaitu eosinophil. Sel eosinophil berbentuk seperti monofit dengan inti berbentuk ginjal atau berlobus. Namun sitoplasma mengandung granula eutrofilik yang berwarna pink. Trombosit mempunyai ciri yang sama di antara jenis vertebrata lainnya, yaitu berbentuk oval, kecil, inti penuh, dan dijumpai dalam kelompok klaster. Penelitian SIOM tahun 2018 bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik morfologi sel darah tebi yang berbeda dan beberapa parameter hematologi dari darah tebi, serta memberikan data dasar untuk pemantauan dan penilaian status kesehatan anggota. Kami juga mengevaluasi diamorfisme seksual, parameter hematologis, dan hubungan panjang moncong vein atau SVL dengan massa tubuh, usia, dan parameter hematologis. Hapusan darah dibuat dengan teknik push atau slide. Untuk melihat morfologis dan morfometri sel darah, hasil adalah eritrosit adalah sel elipsoidal besar dengan inti elipsoidal yang terletak di tengah atau nukleus eksentrik. Sitoplasma diwarnai merah muda, kuning muda, dan nukleus diwarnai biru keunguan. Dengan perwarnaan reg menunjukkan karakteristik morfologi mereka. Leukosit dibagi menjadi limfosit, monosit, eosinofil, basofil, dan neutrofil. Limfosit berbentuk bulat atau bulat mengandung sedikit sitoplasma. Sitoplasma diwarnai ungu tua dan nukleus diwarnai biru keunguan tua. Limfosit memiliki dua ukuran yang berbeda. Monosit memiliki ukuran berbentuk ginjal atau tapal kuda, dan nukleus berbentuk ginjal
setidaknya setengah besar sel. Sitoplasma diwarnai coklat kemerahan, sedangkan inti diwarnai biru keunguan tua. Eosinofil juga berbentuk bola dengan beberapa butiran kemerahan dan mengkilap di sitoplasma. Mereka basofilnya kecil dan bulat, serta bercirikan adanya butiran basofilik atau ungu tua di sitoplasmanya. Neutrofil berbentuk bola dengan nukleosid nucleus ganda atau bersegmentasi. Sitoplasma diwarnai coklat kemerahan, sedangkan nukleus diwarnai biru keunguan tua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah katanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.